Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami minta Engkau ya Allah Roh Kudus, urapi kami semua Tuhan Yesus yang beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat gereja Nias Tuhan Yesus, berada di gereja Nias. Urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk mengurapi kami, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan pagi hari ini ya saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul sikap kita orang percaya di masa-masa sulit, saudara sekalian ya. Sikap kita orang percaya di masa-masa sulit. Kita lihat ya di zaman akhir-akhir ini saudara sekalian, kesulitan sudah ya selalu terjadi memang dari zaman dahulu sampai sekarang, tetapi ya kita lihat firman Tuhan kelihatannya akan tergenapi ya saudara sekalian. Jadi apa sikap kita orang percaya di masa-masa sulit? Nah, Argo bacakan 1 Petrus 4 ayat 7, kemudian 2 Timotius 4 ayat 5a. Argo. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya zaman akhir saudara. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang saudara sekalian, supaya kamu dapat berdoa. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 5a katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi sikap kita orang percaya di masa-masa sulit nomor 1 adalah mampu untuk menguasai diri, saudara. Penguasaan diri merupakan karakter yang sangat diperlukan oleh kita setiap orang percaya dalam kehidupan ini. Tanpa penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan menjadi tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan kerugian bahkan kegagalan saudara sekalian. Sebaliknya, sikap penguasaan diri membuat kita mampu berpikir lebih matang, sikap lebih tenang, dan bertindak hati-hati. Penguasaan diri dapat dilatih dan dibangun ya melalui latihan dan sikap disiplin dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Saya ulangi, penguasaan diri dapat dilatih dan dibangun oleh kita sendiri melalui latihan dan sikap disiplin dalam menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya saudara sekalian. Kita tidak akan kehilangan peluang, tidak akan terjebak dalam kondisi emosional ya, dan tetap aman dalam pengendalian diri yang baik jika tetap bersikap waspada dan peka terhadap kesadaran nurani kita, saudara sekalian. Mengapa kita perlu menguasai diri? Karena kita cenderung bereaksi spontan ya. Kayaknya gini, bertindak dulu baru berpikir. Biasanya begitu. Bertindak dulu, berpikir belakangan. Ya, udah telat misalnya gitu ya, sebenarnya kalau misalnya salah tindakannya. Tetapi ya itu, karena kita cenderung bereaksi spontan. Jadi harus menguasai diri. Yaitu kita jangan bertindak dulu baru berpikir, tetapi kita harus tenang dulu
ya menguasai diri. Karena kenapa kita harus perlu menguasai diri? Karena kita cenderung bereaksi spontan, yaitu bertindak dulu baru berpikir. Dan kemudian kita perlu kuasai diri untuk sebagai latihan iman dan dasar pengembangan karakter kita. Dan dalam hal apa saja kita harus menguasai diri. Satu ya dalam perkataan, saudara sekalian ya. Kita lihat di Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya ulangi, Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan kasar saudara sekalian ya, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Setiap kata yang keluar ibarat sebuah doa yang terucap, entah baik atau buruk. Waktu akan mewujudkan doa dari kata-kata yang menjadi kenyataan. Seperti yang tertulis di ayat Amsal 12 ayat 21, saudara sekalian katakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ya, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang fasik kalau menurut Yudas 1 ayat 4 adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah ya saudara sekalian. Nah, artinya siapa yang menggemakan atau mengucapkan kata-kata akan memakan buahnya. Kata-kata baik akan menuai baik. Kata-kata jelek dia akan menuai hal-hal yang buruk, yang jelek. Yaitu buah perkataan kita, saudara sekalian ya. Seperti dikatakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua juga, kenapa kita harus kuasai diri, saudara sekalian, kita harus kuasai diri dari keinginan dan perbuatan. Di 1 Yohanes 2 ayat 16-17 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi semua yang ada yang di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup saudara sekalian. Artinya sombong saudara sekalian. Jadi kita jangan punya keinginan daging saudara sekalian ya. Anda dapat baca di 1 Yohanes 2 ayat 16-17 ini saudara sekalian. Dan keinginan mata artinya materi ya saudara sekalian, materialistis, dan keangkuhan hidup artinya kesombongan. Jadi hal yang nomor satu, sikap kita orang percaya di masa-masa yang sulit adalah satu, mampu menguasai diri saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Ibrani 12 ayat 28 Argo, kemudian Mazmur 62 ayat 2, kemudian Mazmur 116 ayat 7. Silahkan Argo. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ibrani 12 ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, takut akan Tuhan, saudara sekalian. Kemudian Mazmur 62 ayat 2 saudara sekalian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kemudian juga Mazmur 116 ayat 7 katakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi saudara sekalian, untuk kita punya sikap ya, sikap kita orang percaya atau orang Kristen di masa-masa sulit,
kita harus tenang saudara sekalian. Atau dengan kata lain, jadilah tenang saudara sekalian. Bila kita perhatikan keadaan dunia saat ini saudara sekalian, yang semakin hari ada dipenuhi oleh goncangan saudara sekalian. Firman Tuhan menegaskan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan, kita orang percaya tidak perlu respon panik. Asal kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka kita akan terluput dari mara bahaya atau bahaya saudara sekalian. Karena di Ibrani 12:28 katakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan saudara sekalian ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut saudara sekalian ya. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Sekalipun dunia goncang, kita orang percaya tidak perlu respon panik. Asal kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka kita akan terluput dari bahaya. Di masa-masa akhir seperti sekarang ini, saudara, kita semakin dituntut untuk lebih lagi mengutamakan perkara-perkara rohani dan beribadah kepada Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Kita melihat bahwa firman Tuhan mulai digenapi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan cemas. Bagi umat Tuhan yang setia dan taat kepada Allah akan tetap terjaga. Seperti ya biji mata Tuhan sendiri kita ini ya. Kita disebut biji mata Tuhan. Kita tetaplah tenang dalam situasi apapun dan ada jaminan perlindungan dari Tuhan bagi kita orang benar. Karena itu tetaplah tenang. Jadi sikap kita orang percaya atau orang Kristen dalam masa-masa sulit, kita tenang saudara sekalian. Jadilah tenang saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 Argo. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 katakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara ya. Jadi sikap kita orang percaya di masa-masa sulit, kita harus tetap atau selalu berdoa ya gitu. Doa bagi orang Kristen atau orang percaya bukanlah sebatas rutinitas. Doa menjadi kebutuhan dan kesadaran akan pentingnya komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Seringkali orang berdoa pada saat ia berada dalam masalah ya. Dalam masalah saja dia baru berdoa, atau mungkin ketika dia merasa membutuhkan sesuatu baru dia berdoa. Padahal doa adalah sebagai nafas, berarti juga mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Syukur atas segala sesuatu yang kita sudah peroleh dari Tuhan. Hal-hal yang dapat kita syukurkan, kita dapat mulai dari kita dapat bernafas, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Kita dapat membuka mata, kita bersyukur saudara. Dan kita dapat bertemu keluarga atau kita berkumpul dengan keluarga dan kita mengucap syukur saudara sekalian. Berdoa bukan sebatas posisi kita ya. Diam, tutup mata dan kemudian baru berdoa. Berdoa bukan sebatas posisi saudara sekalian, tetapi juga menyangkut pada sikap hidup. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan Yesus, hal tersebut sudah menjadi bentuk doa. Dalam arti kita selalu ingat kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, dan kemudian kita juga kita katakan kita bergantung kepada Tuhan Yesus, kita berserah kepada Tuhan Yesus, dan kita sungguh mengandalkan Tuhan Yesus, maka itu sudah dalam bentuk doa saudara sekalian. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengumpat, tidak boleh bersungut-sungut, karena kalau kita bersungut-sungut, artinya kita sudah menyalahkan Allah,
bahwa Allah bekerja salah pada detail hidup kita. Nah itu salah saudara sekalian, itu dosa. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Kita tidak boleh membicarakan orang lain yang negatif. Sebab semua hal tersebut berkebalikan dari doa. Doa dapat menjadi irama kehidupan bagi orang Kristen. Tentunya langkah kita pun dapat teratur seiring dengan firman Tuhan. Amin saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga dalam sikap kita orang percaya dalam masa-masa sulit saudara sekalian selalu berdoa saudara sekalian ya. Jadi itulah saudara sekalian. Jadi kita mempunyai sikap sebagai orang Kristen atau seorang percaya ya sebagai anak Tuhan di zaman akhir ini di masa-masa sulit saudara sekalian, yaitu satu, mampu menguasai diri, kemudian kedua, jadilah tenang, yang ketiga, selalu berdoa. Nah inilah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman saudara sekalian, dan kita hidup dalam kekudusan Allah saudara sekalian, kita berdiri di atas firman Tuhan, dan kemudian kita juga menyenangkan hati Tuhan, tidak mau mendukakan hati Tuhan, dan otomatis juga tidak mau mendukakan hati sesama saudara sekalian. Dan juga dalam hidup ini kita berjuang. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Artinya Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang masuk sorga saudara sekalian ya. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita di sorga saudara sekalian. Dia Allah bangkit dan kemudian terbang saudara sekalian ya dalam roh dan meninggalkan Roh Kudusnya kepada kita, dan dia katakan Tuhan Yesus pulang untuk menyediakan rumah bagi kita di sorga. Dan Tuhan Yesus juga katakan ya saudara sekalian di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan, hendaklah nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Karena kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian kekal, artinya lautan api. Ya di situ di Alkitab dikatakan, ditulis lautan api, artinya neraka saudara sekalian yang miliaran tahun selama-lamanya saudara sekalian. Nah, hendaklah kita berjuang nama kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan barang siapa menang maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan atas hidup ini saudara sekalian. Otomatis hidup di dunia ini juga kita dihendaki berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, dan menang atas masalah saudara sekalian. Dan kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki firman-Nya. Ya, Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia karena aku mengasihinya, tetapi firman-Ku yang menjadi hakimnya. Artinya kita hiduplah di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya saudara sekalian, supaya kita tidak terhukum saudara sekalian ya, supaya kita tidak menerima akibat dari apa yang kita lakukan di luar firman Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan dalam hidup ini saudara sekalian kita harus berjaga-jaga dan waspada setiap hari ya. Jangan melakukan kesalahan dan dosa, karena di Lukas 12 ayat 40 Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, karena waktu yang tidak kita sangkakan saudara sekalian. Dan kemudian kita juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan saudara sekalian ya. Dan kemudian juga kita harus melakukan saudara sekalian ya di waktu kesempatan yang ada saudara sekalian, karena Tuhan Yesus katakan lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu menyatu dengan tubuh darah Yesus ya. Setiap kali kita ingin memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, Allah sudah menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Marilah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus senantiasa,
dan kemudian Tuhan Yesus ada di dalam kita, janjinya Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan kemudian juga saudara sekalian, dalam hidup ini kita belajar dan selalu bertobat setiap hari, saudara sekalian. Dan juga kita selalu memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita. Dan kita minta selalu diurapi, dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan kemudian juga minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Marilah saudara sekalian, kita hidup dalam pertobatan. Ya saudara sekalian, kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus mengatakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku senantiasa menyertai kamu. Artinya betapa Bapa di dalam Yesus menghendaki kita mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik dari Allah kepada manusia, saudara sekalian. Dan marilah kita menjadi Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, sehingga orang memuliakan Tuhan, bahkan mengikut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, marilah kita di masa-masa yang sulit, saudara sekalian, atau di masa-masa ya zaman akhir, ya saudara sekalian, kalau dilihat, saya nggak bilang ini akhir zaman, tetapi di zaman sekarang, akhir-akhir ini, ya ada kesulitan, goncangan-goncangan. Jadi bagaimana sikap kita orang percaya atau orang Kristen di masa-masa sulit, yaitu satu, harus mampu menguasai diri. Kedua, jadilah tenang, dan kemudian selalu berdoa. Dan pasti kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Semoga jadi berkat bagi saudara sekalian, dan saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang mendungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Ya, kalau sesudah kita mendengar pembacaan firman Tuhan ini, saudara sekalian, bahwa di dalam perjamuan kudus atau di dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Hidup kekal adalah hidup yang selama-lamanya, ya saudara sekalian, hidup di sorga, saudara sekalian. Ya, hidup kita di bumi ini sementara, saudara sekalian, tetapi hidup yang kekal adalah hidup yang sesudah kita nanti pulang, saudara sekalian, dan bersama Tuhan kita berada di sorga. Itulah hidup yang kekal. Kalau di neraka adalah kematian yang kekal, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan,
Kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus berada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga katakan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak. Tetapi kita akan meminta yang memuliakan Tuhan Yesus dan juga dosa kita diampuni dan kita diselamatkan, saudara sekalian ya. Jadi kemudian juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu berarti saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Ya, tidak mendukakan hati Tuhan juga, tidak mendukakan hati sesama. Kita hidup di dalam kekudusannya Allah, saudara sekalian. Maka kita, saudara sekalian, apapun yang terjadi dikatakan di sana, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup sepenuh-penuhnya, kita tidak akan mengalami kesukaran atau kesusahan. Karena secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar berarti semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, dan semakin hari semakin mahal. Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan, sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami kesukaran tersebut. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian terlebih, kalau kita dapat memanage kehidupan kita, kita hidup dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, dan kemudian kita juga memanage finansial kita, ekonomi kita secara baik. Kita tidak duniawi, kita tidak materialistis, ya saudara sekalian, kita tidak perlu membeli apa yang tidak usah dibeli, saudara sekalian, maka kita tidak akan mengalami resesi ekonomi secara pribadi. Ya saudara sekalian, marilah kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti dan kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwaku, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga.
Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak polusi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sehat sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia, terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan ini punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh-roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk dalam Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Artinya dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan kami tidak miskin, dan apapun yang kami perlukan selalu tercukupi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda oleskan, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memakai minyak urapan. Kami perlu percaya dan Tuhan Yesus, kami sangat percaya bahkan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkati mereka jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan wibawa ilahi ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan oleh mereka berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia yaitu berkat rohani. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus, apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus, dan berikan mereka proyek-proyek baru, pekerjaan baru Tuhan Yesus daripada Engkau. Dan berikan dalam pekerjaan mereka selalu mereka naik Tuhan Yesus, bahkan tidak pernah turun. Dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk selalu untuk pada pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan dalam kehidupan mereka tercukupi selalu. Dan berikan Tuhan Yesus para koordinator, pekerja, tim worship, media, greeter, choir, dan kids, dan juga kaum muda Boanerges Tuhan Yesus. Mereka dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa seumur hidup mereka. Dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro Tuhan Yesus. Dan beserta istri dan anak diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Dan Ibu Radina Samosir sehat sempurna. Dan Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati dan dipakai Tuhan yang heran dan luar biasa. Dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan. Dan kemudian Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Pak David Kristianto Abiatar diberkati. Ibu Papi Pak David dan Ibu Eli dan Robi diberkati. Dan juga Pak David Rahaja diberkati, Tuhan Yesus Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati, sehat sempurna Tuhan Yesus, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu selalu menyertai gereja Tiberias Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati selalu gereja Tiberias Indonesia, penuh kasih, kuasa, dan mujizat-Mu. Kuasa-Mu selalu terjadi di dalam gereja Tiberias Indonesia, dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau menyertai kami selalu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan Kau berkati perayaan Natal 9 Desember di Gelora Bung Karno Tuhan Yesus tahun 9 Desember 2023. Ini semua untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami dan bahwa Engkau sudah berkorban untuk kami, untuk keselamatan kami Tuhan Yesus dan pengampunan dosa kami, dan juga kami selalu disertai Engkau seumur hidup kami. Bahkan kami sudah disediakan tempat di sorga hidup kekal kelak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.